Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Ramadiani SPD. Saya guru produktif energi terbarukan di SMK Negeri 5 Bojonegoro, sekaligus sebagai mahasiswa PPG Kimia Angkatan 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan video uji kinerja praktik pembelajaran secara luring di SMK Negeri 5 Bojonegoro. Praktik pembelajaran ini dilaksanakan di kelas 10 dengan materi distilasi sederhana. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya kita yang akan kita laksanakan hari ini bisa menjadi berkah untuk kita semua. Oke, bisa dipimpin untuk ketua kelas? Ya, Fakir ya. Berdoa, saya mulai. Silakan berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Ya, terima kasih Fakir sudah memimpin doa hari ini. Oke, akan saya cek absensi hari ini ya. Oke, Ibu akan mengecek kehadiran. Amelia, hadir Bu. Meka Azril, Hadir Bu. Muhammad Arsy Ristan. Hadir Bu. Alhamdulillah masuk semua ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, coba Ibu tes dulu semangat atau tidak kalian untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Oke, STEM K5. Saya. Alhamdulillah kalian semangat semua ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Baik, jadi hari ini kita akan belajar tentang distilasi sederhana materinya. Nah, sekarang kalian lihat di depan, ada gambar apa? Oke? Tua? Ya, yang betul tua. Jadi ini gambar tua ya yang di depan. Nah, salah satu kandungan dari tua itu adalah alkohol. Jadi menurut kalian itu bagaimana cara memisahkan alkohol dari tuanya itu tadi ya? Jadi memisahkan alkoholnya dari minuman tua itu seperti apa? Nah, sebelum kita belajar ini akan Ibu bagikan dulu linknya untuk pretest. Coba bisa dicek, HP-nya bisa dibuka, sudah saya kirimkan ke WA group. Sudah saya kirim? Sudah masuk ya? Oke, jadi kalian kerjakan di LMS, di KBM SMK Migas, linknya sudah saya share, atau mungkin bisa lihat di papan. Nah, untuk petunjuknya, jadi itu soalnya yang di situ kalian kerjakan yang pilihan ganda. Untuk soal IC nanti kalian kerjakan di selembaran kertas. Ini nanti saya bagikan. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke,
waktunya sudah habis, silakan kalian kumpulkan di depan ya. Minta jawaban dari saya. Oke, silakan kumpulkan. Mungkin bisa perwakilan juga dong. Ada yang belum? Sudah semua? Sudah ya. Oke, terima kasih. Sudah semua dulu berjawaban kita sekalian. Oke, saya lanjutkan. Jadi untuk pembelajaran hari ini, supaya kalian bisa memahami konsep tentang destilasi sederhana. Jadi dengan memahami dasarnya, memahami prinsipnya, nanti kalian bisa bahkan merancang atau mendesain alat destilasi sederhana sesuai dengan bahan-bahan yang kalian temukan di sekitar kalian. Dengan tujuan pembelajarannya, yang pertama itu melalui diskusi peserta didik mampu menjelaskan definisi biogas dan benar. Yang kedua, melalui diskusi peserta didik mampu menyebutkan bahan baku biogas dengan benar. Dan yang ketiga, melalui diskusi peserta didik mampu menjelaskan manfaat biogas dengan benar. Dan yang keempat, melalui diskusi peserta didik mampu menyebutkan komposisi biogas dengan benar. Yang kelima, melalui diskusi peserta didik mampu menjelaskan proses pembentukan biogas dengan benar. Oke, selanjutnya yaitu kalian cek dulu, saya kirimkan linknya ya. Kalian cek di HP kalian, saya kirim di grup kelas. Di situ ada link video pembelajaran. Sudah masuk belum? Sudah masuk ya? Oke, nanti dari link video pembelajaran itu kalian buka, kalian simak, kalian pelajari. Oke, saya beri waktu 2 menit cukup ya. Oke, silakan kalian amati terlebih dahulu. Oke, sudah habis waktunya, kalian sudah menyimak. Jadi dari video tersebut ada muncul pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama itu permasalahan apa yang terjadi yang ada pada video tersebut. Kemudian solusi apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Dan yang ketiga, metode pemisahan apakah yang dilakukan untuk mendapatkan solusi tersebut. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita bagi dulu ya. Jadi satu kelas ini akan dibagi menjadi 4 kelompok. Untuk kelompok pertama itu ada Amelia Zunita, kemudian yang kedua ada Muhammad Agus, ada Putra, ada Fatir, ada Pepi. Kemudian kelompok 2 ada Khairu Rizal, ada Irfan, ada Alfa, ada Henry, dan ada Randy. Dan 4 ada Ridho, ada Bill, ada Ari, ada Syarif, ada Naisila. Dan kelompok yang keempat itu ada Meka, ada Sabil, ada Renaldi, Arsi, dan Fatur. Oke, silakan duduk berkelompok sesuai kelompoknya masing-masing. Tentunya digabung ya. Oke, silakan. Oke, sudah duduk berkelompok ya. Oke, kelompok 1 yang sebelah mana? Sini. Oke, kelompok 2 nah, sini ya. Oke, yang kelompok 3. Oke, kelompok 4 belakang. Oke. Baik, setelah ini Ibu akan membagikan LKPD dan bahan ajar. Jadi kalian baca dengan sesama petunjuk belajarnya dan waktu pengerjaan LKPD 30 menit. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum dibagikan? Ya, silakan. Bu, apakah nanti pas mengerjakan LKPD ada prakteknya? Oh ya, terima kasih Naisila atas pertanyaannya. Jadi Naisila bertanya apakah ada prakteknya atau tidak ya untuk pembelajaran hari ini. Jadi untuk pembelajaran hari ini tidak ada praktek. Jadi nanti kalian cuma mengamati rangkaian destilasi yang sudah ada di depan kelas. Nah, untuk prakteknya, praktek destilasi sederhana itu kalian bisa melakukan prakteknya itu di kelas 11 dan kelas 12 di mata pelajaran produktif bahan bakar nabati, yaitu untuk materi bioetanol. Oke, begitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada dan saya berikan untuk LKPD dan bahan ajarnya. Kelompok berapa ini? Kelompok 4 ya? Oke. Sudah terima semua? Kalau sudah terima semua, silakan didiskusikan dengan teman sebagainya. Kalau misalkan ada yang belum paham, belum jelas, bisa ditanyakan ke Ibu. Oke, silakan dikerjakan.
Oke, untuk yang lainnya, yang dua kelompok 1 sama 4 bisa dilanjut dulu ya untuk mengerjakan LKPD-nya. Nah, yang kelompok 2 sama kelompok 3 silakan maju ke depan untuk mengamati rangkaian distilasi sederhana. Sini aja, enggak usah. Sini aja. Oke, jadi yang sebelah sini kelompok 2 dan yang sebelah sana kelompok 3. Oke, silakan maju untuk kelompok 2 sama kelompok 3. Nanti gantian ya, setelah kelompok 2 sama 3 mengamati, gantian kelompok 1 sama 4 yang maju. Jadi di depan sini ada nomor-nomornya ya. Kalian identifikasikan, misalkan nomor 6, ini alatnya namanya apa? Dan nomor 5, ini namanya apa? Gitu ya. Ini ada 6 nomor, jadi kalian lengkapi, jadi mulai nomor 1 sampai dengan nomor 6. Oke, jadi ini kelompok 4 ya. Kalau kelompok 4, coba kalian lihat, amati rangkaian distilasi yang di depan ini. Jadi ada 6 nomor, kalian lihat. Ini ada nomor 5, nomor 6, nomor 1, sama yang nomor 4 ini. Kalian identifikasikan. Jadi nomor 1 itu apa, nomor 2 itu apa, sampai nomor 6 ya. Ada yang mau ditanyakan? Ya, coba diamati dulu kira-kira alat ini apa. Kalian boleh searching, boleh lihat belajar ya. Oke, gimana kelompok 1? Mana? Ya, sudah didiskusikan, sudah sampai mana? Oh iya. Oke. Lanjut ya diskusinya. Ini kelompok 2 ya. Sudah sampai mana kelompok 2? Mengidentifikasi alat-alat. Oh ya. Silakan dilihat alat nomor 1 itu apa gitu ya, nomor 2 itu apa sampai nomor 6. Jadi boleh lihat belajar, boleh lihat di internet. Silakan lanjut. Kelompok 3 ya. Kelompok 3 sampai mana? Sudah sampai situ ya, prinsip destilasi sederhana. Sudah dicari? Oke. Kira-kira apa prinsip dari destilasi sederhana? Penguapan dan pengumpulan. Oke, betul, penguapan sama pengumpulan. Untuk alatnya sudah dicari sampai nomor 6? Oh iya. Oke, silakan dilanjut ya. Ini kelompok 4 ya. Sudah sampai mana kelompok 4? Oh iya. Tadi ya, masalah. Nanti kalau sudah bisa maju ke depan ya. Cek rangkaiannya, diamati, nanti ditentukan nomor 1 itu alatnya apa sampai nomor 6 ya. Oke, bisa dilanjut lagi diskusinya. Oke, sambil kalian mengerjakan KPD, Ibu akan bagikan penilaian diri, kalian isi ya. Jangan lupa tulis nama dan kelas. Jadi di situ kalian tinggal mencetak saja. Oke. Jangan lupa tulis nama dan kelasnya. Penilaian diri, menurut kalian sudah paham atau belum? Bisa kalian centang di lembaran kertas yang saya berikan. Sudah dapat semua? Untuk lembar penilaian dirinya? Ya, oke. Kalau sudah bisa dikerjakan. Nanti kalau sudah selesai bisa langsung dikumpulkan di saya ya di depan. Ya, waktunya sudah selesai untuk yang mengerjakan lembar penilaian diri. Bisa dikumpulkan ke saya di depan. Ini perwakilan boleh silakan. Ya, terima kasih. Sambil diskusinya tetap dilanjut ya. Oke. Ya, terima kasih. Ada yang belum mengumpulkan lembar penilaian diri? Oke, ya, terima kasih. Sudah semua ya? Oke, silakan dilanjut kembali untuk diskusinya. Ya, waktu pengerjaan LKPD-nya sudah habis, 30 menit sudah terlampaui. Baik, siapa yang mau presentasi di depan kelas?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Faisal Rizwan dari kelompok 1. Saya di sini akan menjelaskan destilasi sederhana. Permasalahan apakah yang terjadi yang ada pada video pembelajaran itu BBM langka. Solusi apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah berdasarkan video tersebut? Bioetanol. Ketiga, metode pemisahan apakah yang akan dilakukan untuk mendapatkan solusi tersebut? Itu destilasi. Dasar pemisahan, perbedaan titik-titik, prinsip, penguapan dan pengembangan, macam-macam destilasi. Ada destilasi sederhana, destilasi bertingkat, destilasi uap, dan destilasi vakum. Ayo kita sekarang identifikasi peralatan laboratorium anesthesia yang bisa digunakan untuk melakukan proses destilasi berdasarkan rangkaian alat destilasi sederhana laboratorium. Pertama, termometer. Yang kedua, ada lampu destilasi. Yang ketiga, ada busen atau asbestos. Yang keempat, ada kondensor. Kelima, ada statif. Dan yang terakhir ada Erlenmeyer. Ya. Prinsip destilasi sederhana, penguapan dan pengguna. Proses destilasi sederhana minuman luwak. Minuman luwak dimasukkan ke dalam lampu destilasi, kemudian dipanaskan dengan pemanas atau sesuai rangkaian di depan kelas, yaitu dengan kompor listrik agar mencapai titik didih alkohol yaitu 78 derajat Celcius. Jika termometer sudah menunjukkan suhu 80 derajat Celcius, suhu akan tetap dijaga pada kisaran tersebut agar alkohol saja yang menguap. Alkohol menguap melewati kondensor dengan pendingin molekul air yang mengalir. Uap yang semula terbentuk gas berubah menjadi cair dan hasil yang keluar berupa alkohol cair, dan destilasi tersebut ditampung di Erlenmeyer. Kemudian kesimpulan dari diskusi tadi, kami dapat menyimpulkan yaitu dasar-dasar pemisahan yaitu perbedaan titik. Yang kedua, prinsip penguapan dan pengembangan. Tiga, macam-macam destilasi sederhana yaitu destilasi bertingkat, destilasi uap, dan destilasi vakum. Untuk melakukan proses destilasi sederhana skala laboratorium dibutuhkan alat, diantaranya seperti pemanas, pembakar spiritus atau kompor listrik, lampu destilasi, termometer, kondensor listrik, dan Erlenmeyer. Proses destilasinya yaitu campuran yang akan dipisahkan. Contoh, minuman luwak dimasukkan ke dalam lampu destilasi, kemudian dipanaskan dengan kompor listrik agar mencapai titik didih zat yang diinginkan. Contoh, air dan alkohol. Titik didihnya yaitu 100 derajat Celcius dan 70 derajat Celcius. Sehingga suhu lampu destilasi dijaga pada kisaran 80 derajat Celcius agar alkohol tadi mengembun yang semula berwujud gas menjadi cair. Oke, saya kira sekian penyampaian deskripsi kami. Mohon maaf atas kesalahan atau kelebihan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Fadil dari kelompok 1 ya atas presentasinya. Presentasinya sudah bagus. Mungkin dari kelompok lain ada yang mau bertanya atau mau menambahkan, silakan. Saya Bu. Presentasinya Fadil sudah bagus Bu, namun untuk bagian kesimpulan ada yang mau saya tambahkan, yaitu di bagian prinsip. Ya, terima kasih Alfa. Menurut kelompok Alfa, bagaimana prinsip dari destilasi sederhana? Prinsip dari
Ya, terima kasih untuk tambahnya Mas Alfa. Ya, terima kasih ya untuk tambahan dari Alfa untuk bagian kesimpulan ditambahkan dari kelompok wilayah Alfa ya. Untuk prinsip destilasi sederhana itu ada penguapan dan pengukuran. Oke, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan kembali? Tidak ada. Kalau tidak ada, baik Fatin. Terima kasih. Silakan duduk ke tempatnya masing kembali. Oke, kita beri aplaus untuk Fatin. Nah, karena tidak ada yang bertanya kembali, sekarang gantian Ibu ya yang bertanya ke kalian. Jadi kalau kalian lihat di depan, ini kan ada nomor 6 ada apa tadi? Ellen Mayer ya. Oke, karena di sini kita pakai penampungnya Ellen Mayer. Kalau misalkan sekarang Ibu ganti ini bukan Ellen Mayer, Ibu ganti dengan gelas kimia. Menurut kalian bagaimana? Bisa atau tidak? Oke, siapa yang mau menjawab pertanyaan Ibu? Ya, silakan Amelia. Menurut saya bisa Bu, yang penting bisa digunakan untuk menampung hasilnya. Ya, baik, terima kasih jawabannya Amelia. Mungkin yang lain mau menambahkan dari jawaban Amelia atau mungkin ada pendapat lain? Oke, tidak ada. Oke, kalau tidak ada, baik saya akan meluruskan jawaban Amelia ya. Jadi betul jawaban Amelia tadi sebetulnya. Apapun itu, yang penting wadahnya tidak bocor, itu bisa menampung hasil cairan. Tapi perlu diingat, salah satu sifat alkohol adalah mudah menguap. Analoginya seperti parfum yang kalian pakai. Jadi kalau parfum ada kandungan alkoholnya, itu kalau tidak diturut nanti lama-kelamaan akan habis dan juga tidak akan wangi. Jadi lama-kelamaan akan berkurang karena mudah menguap. Nah, sama dengan gelas kimia. Jadi gelas kimia ini kan tutupnya lebih besar ya. Jadi kalau air ini kan lebih kecil penampungnya. Nah, analoginya jadi seperti luas permukaan suatu wadah itu kalau semakin luas areanya terbuka atau tidak tertutup rapat dan juga semakin tidak rapat ya menutupnya itu, maka nanti alkohol yang tertampung itu semakin cepat habis. Jadi semakin banyak yang berkurang. Makanya penggunaan gelas kimia itu tidak efektif untuk menampung hasil alkohol. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum paham? Baik, silakan duduk kembali ke tempat masing-masing ya. Jadi bangkunya kalian berubah seperti kita sebelum berkelompok. Jadi diubah jadi satu-satu lagi. Ya, silakan. Baik, jadi pengertian dari destilasi itu cara pemisahan zat cair dari campurannya berdasarkan perbedaan diri dan berdasarkan kemampuan zat untuk menguap. Itu menurut itu semua pada tahun 2017. Untuk macam-macam destilasi itu ada beberapa ya, yang di sini ada destilasi sederhana, ada destilasi bertingkat, ada destilasi vakum, destilasi uap, destilasi azeotrop, dan destilasi ekstraktif. Jadi pada pembelajaran kita kali ini kita mempelajari tentang destilasi sederhana dan utamanya destilasi sederhana skala laboratorium. Jadi kalau destilasi sederhana itu dasar pemisahannya sama, yaitu perbedaan titik-titik. Dan untuk prinsipnya itu adalah penguapan dan juga pengembunan seperti yang disampaikan Alfa tadi. Dan yang sudah dipresentasikan oleh Fatih tadi juga sudah bagus, sudah menyebutkan macam-macamnya dan juga di sini untuk alat-alatnya juga sudah betul semua. Jadi untuk nomor 1 itu ada apa? Bisa disampaikan nomor 1? Pemanas. Ya, ada pemanas ya. Kalau di depan rangkaiannya itu ada kompor listrik. Untuk yang nomor 2 Lampu distilasi. ya ada lampu distilasi atau lampu distilat yang betul ya. Dan yang ketiga ada ya ada termometer. Kemudian yang keempat ada kondensor dan yang kelima ada sakit, yang keenam ada layar. Oke, untuk proses destilasinya, kalau contohnya tadi kita di awal tadi menggunakan minuman tua kan ya. Jadi untuk memisahkan minuman tua itu awalnya minuman tua dimasukkan
ini kita menggunakan kompor listrik. Kemudian dipanaskan hingga mencapai suhu atau mendidihnya alkohol. Kalau air berapa mendidihnya? 100 derajat Celcius ya, betul. Kalau yang alkohol itu 78 derajat Celcius. Makanya kita jaga suhunya sekitar 80 derajat Celcius. Nah, nanti setelah suhunya 80 derajat Celcius, yang menguap adalah alkoholnya. Nanti alkohol melewati kondensor, melewati pendingin. Yang semula alkohol berwujud gas, nanti akan berubah menjadi zat cair. Jadi ada proses pengumpulan di situ. Nah, alkohol cair itulah yang kita tampung ke dalam Erlenmeyer. Itu ya, ada yang mau ditanyakan? Ya, baik. Sekarang kita ada proses ya. Tadi kalau di awal sudah ada pretest, sekarang ada proses dan pengerjaannya pun sama dengan pretest tadi. Jadi untuk pilihan ganda bisa kalian akses di LMS KBM SMK Migas. Nah, untuk yang IC kalian bisa kerjakan di lembaran kertas yang akan dibagikan. Waktunya juga sama 7 menit. Linknya juga sudah dibagikan ya tadi. Atau mungkin kalau belum dapat bisa dilihat di depan ada linknya. Ya, waktunya sudah habis ya, sudah 7 menit. Silakan kumpulkan ke depan untuk lomba isinya. Silakan kumpulkan. Nah, ke saya. Oke, perwakilan Ibu boleh sudah semuanya maju sudah. Ada yang belum? Sudah semua ya? Oke. Baik, kalau sudah semua, selanjutnya untuk evaluasi pembelajaran Ibu ada angket refleksi. Jadi mohon diisi betul-betul sesuai dengan hati nurani kalian ya, sesuai dengan apa yang kalian rasakan pada pembelajaran hari ini. Ya, mungkin yang sudah selesai mengerjakan refleksinya bisa dikumpulkan ke saya ke depan. Silakan. Yang belum nggak apa-apa sampai dilanjutkan. Yang sudah saja yang mengumpulkan. Oh, sudah semua ya, ya. Bilang kalau sudah semua. Oke. Terima kasih. Sudah semua ya? Nah, kalau sudah, baik. Untuk pertemuan selanjutnya, tolong kalian pelajari tentang materi besaran dan pengukuran. Ya. Oke, tetap semangat, jaga kesehatan. Juga jangan lupa sebelum kita memulai dan menyudahi suatu kegiatan, kita berdoa ya. Jadi untuk pelajaran kali ini bisa dipimpin ke kelas untuk berdoa. Silakan. Silakan berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.